Publik terkejut, kabar buruk mendadak hari ini. Martin Paes dan Emil Audero malah dipulangkan ke klubnya masing-masing. TC perdana di Arab Saudi memakan korban. Publik terkejut, kabar buruk mendadak hari ini. Martin Paes dan Emil Audero malah dipulangkan ke klubnya masing-masing. TC perdana di Arab Saudi memakan korban. Begini daftar resmi 23 pemain yang didaftarkan Patrick Kluivert. Jalang laga hidup mati Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, pada pertemuan sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta pada November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini pelatih Patrick Kluivert kembali membuat gebrakan dengan memanggil 8 pemain naturalisasi dan mencoret 2 kiper utama Timnas Indonesia. Langkah ini disebut sebagai strategi besar agar Garuda semakin perkasa menghadapi Arab Saudi dan Irak. Berikut ini 5 faktanya yang harus kalian tahu. 1. Ada 8 pemain naturalisasi baru yang dipanggil. Patrick Kluivert memutuskan untuk membawa kekuatan penuh dengan menambahkan 8 pemain naturalisasi yang sebelumnya absen saat Indonesia menghajar Arab Saudi. Mereka adalah Ole Romani, Kevin Dix, Mauro Zylstra, Joey Pelupesi, Dian James, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Mark Klok. Menariknya, sebagian besar dari mereka tidak bisa tampil sebelumnya karena masalah paspor dan cedera. Kini dengan status kewarganegaraan yang sudah beres serta kondisi yang membaik, kehadiran mereka diyakini akan membuat Timnas Indonesia semakin sulit dibendung. 2. Timnas Indonesia sudah punya rekor positif lawan Arab Saudi. Bukan tanpa alasan Kluivert optimistis, Timnas Indonesia ternyata punya rekor apik di babak ketiga kualifikasi, yakni tak terkalahkan dari Arab Saudi dalam 2 pertemuan terakhir, 1 kali imbang dan 1 kali menang. Kemenangan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi bukti bahwa Garuda tidak gentar menghadapi tim kuat Asia Barat itu. Tambahan amunisi baru di skuad saat ini jelas membuat peluang Indonesia semakin terbuka untuk kembali mencuri poin, bahkan di kandang lawan. 3. Laga krusial di babak keempat kualifikasi. 2 pertandingan mendatang benar-benar menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, skuad Garuda langsung ditantang Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari. Jika mampu meraih hasil positif, jalan Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia akan semakin lebar. Tekanan memang tinggi, tapi peluang emas ini sudah di depan mata. Inilah saatnya membuktikan bahwa generasi emas Timnas bisa menembus panggung dunia. 4. Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Salah satu sorotan utama adalah kembalinya Kevin Dix. Bek sayap yang bermain di Eropa ini sempat absen lawan Arab Saudi tahun lalu karena cedera saat melawan Jepang. Kini ia sudah pulih dan siap mengisi lini pertahanan Garuda. Kehadiran Dix menjadi kabar baik, mengingat Indonesia akan menghadapi lawan dengan serangan cepat dan fisik kuat. Dengan kombinasi pemain diaspora lainnya, lini belakang Indonesia diharapkan lebih solid. 5. Target besar, lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sudah menegaskan target besar, membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia melalui jalur juara grup.
Itu berarti setiap pertandingan di babak keempat ini adalah final yang harus dimenangkan. Dengan tambahan 8 pemain naturalisasi dan rekor positif lawan Arab Saudi, asa untuk mencatat sejarah baru semakin nyata. Seluruh mata kini tertuju pada kiprah Garuda yang bisa jadi akan mengukir momen paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Masih menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu mengalahkan Arab Saudi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia ini bisa dibilang unik sekaligus penuh tekanan. Pemanggilan 8 pemain naturalisasi tambahan oleh Patrick Kluivert tentu memperlihatkan keseriusan PSI dan jajaran pelatih dalam menatap babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Di satu sisi, langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin tampil dengan kekuatan terbaik dan tidak lagi hanya mengandalkan pemain lokal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, apakah pemain-pemain baru ini bisa langsung nyetel dalam waktu singkat? Lebih lanjut, naturalisasi memang memberi kualitas instan, tetapi chemistry di lapangan bukan hal yang bisa dibangun hanya dalam beberapa sesi latihan. Kluivert punya tugas besar untuk memadukan pemain diaspora dengan pilar lokal yang selama ini sudah jadi tulang punggung tim. Jika berhasil, Indonesia bisa benar-benar mengejutkan Asia, bahkan membuka jalan sejarah lolos ke Piala Dunia. Yang pasti, dukungan publik akan sangat menentukan. Heboh, Marcelino Ferdinand ikut diurus visanya, sinyal dipanggil Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, PSSI dikabarkan tengah mengurus visa lebih dari 28 pemain untuk laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, salah satu nama yang ikut diurus visanya adalah Marcelino Ferdinand, padahal sang gelandang tidak masuk daftar panggilan awal Patrick Kluivert. Hal ini memunculkan spekulasi apakah Marcelino bisa sewaktu-waktu kembali memperkuat Garuda. Berikut ini 5 faktanya. 1. Marcelino Ferdinand masih punya peluang dipanggil. Meski tak masuk daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand ternyata tetap dipersiapkan secara administrasi. Visa ke Arab Saudi atas namanya telah diurus oleh PSSI. Menurut pengamat sepak bola Haris Pardede, langkah ini adalah antisipasi jika sewaktu-waktu ada pemain inti yang cedera. Dengan demikian, Marcelino bisa langsung bergabung tanpa kendala birokrasi. Keputusan ini memberi harapan bagi publik bahwa talenta muda Indonesia yang kini berkarir di luar negeri masih mungkin menjadi senjata rahasia di laga besar kontra Arab Saudi dan Irak. 2. Banyak pemain inti masih bermasalah cedera. Timnas Indonesia saat ini menghadapi badai cedera yang cukup serius. Beberapa pilar utama seperti Marten Paes dan Ole Romeni belum sepenuhnya pulih. Bahkan Emil Audero dan Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera jelang pertandingan penting ini. Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan rencana darurat. Karena itu, PSSI mengambil langkah ekstra dengan mengurus visa pemain cadangan potensial, termasuk Marcelino, Kadek Arel, hingga Muhammad Ferrari. 3. Krisis penjaga gawang jadi sorotan utama. Kondisi kiper Timnas Indonesia benar-benar mengkhawatirkan.
Dari 3 penjaga gawang yang dipanggil, hanya Hernando Ari yang dalam keadaan fit. Emil Audero dipastikan absen sekitar 3 pekan, sementara Martin Paes masih dalam pemulihan hamstring. Situasi ini membuka peluang bagi nama baru. Nadeo Argawinata yang sedang tampil gemilang bersama Borneo FC disebut-sebut bisa menjadi pilihan. Selain itu, kiper muda Cyrus Margono yang bersinar di Liga Kosovo juga menjadi kandidat kuat jika Kluivert memutuskan menambah opsi di bawah Mistar. 4. Patrick Kluivert sudah tiba di Arab Saudi. Patrick Kluivert tampaknya ingin mematangkan persiapan lebih awal. Pelatih asal Belanda itu sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi dan mengunggah momen di King Abdullah Sport City Stadium lewat Instagram pribadinya. Stadion tersebut akan menjadi venue penting bagi 2 laga krusial timnas Indonesia. Kehadiran Kluivert lebih cepat disertai staf kepelatihannya menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan strategi menghadapi lawan berat. Bagi publik, ini menjadi sinyal positif bahwa Garuda benar-benar bertekad memberi kejutan di babak kualifikasi ini. 5. Misi berat menuju Piala Dunia 2026. Laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekadar pertandingan biasa. Hasil di babak keempat ini akan sangat menentukan langkah timnas Indonesia dalam upaya meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Meski peluangnya tidak mudah, persiapan ekstra yang dilakukan PSSI dan Kluivert, termasuk antisipasi administrasi untuk pemain cadangan, menunjukkan keseriusan besar. Dukungan publik tentu akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah. Lebih lanjut, situasi yang terjadi sekarang memperlihatkan bagaimana PSSI dan tim pelatih benar-benar berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka harus memastikan 28 pemain inti siap tempur. Tetapi di sisi lain, badai cedera membuat strategi bisa berubah sewaktu-waktu. Mengurus visa untuk pemain tambahan termasuk Marcelino Ferdinand menunjukkan langkah antisipatif yang cukup bijak. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa timnas butuh fleksibilitas. Marcelino meski tak dipanggil awal tetap dianggap sebagai aset penting. Jika sewaktu-waktu ada pemain inti yang absen, kehadirannya bisa menjadi solusi instan tanpa terganjal masalah birokrasi. Hal ini juga memberi sinyal bahwa pintu timnas tidak benar-benar tertutup bagi siapa-siapa selama mereka punya kualitas dan kesiapan. Namun, di balik itu semua, kondisi cedera yang menimpa banyak pemain jelas menjadi alarm serius. Laga melawan Arab Saudi dan Irak tidak hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga soal kedalaman skuad dan kesiapan mental menghadapi tekanan besar. Patrick Kluivert kini dituntut cerdas memutar otak, sementara publik menaruh ekspektasi tinggi agar Garuda bisa tetap terbang tinggi menuju mimpi Piala Dunia 2026. Mungkin inilah waktunya sepak bola Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bermain dengan teknik dan strategi, tetapi juga dengan semangat pantang menyerah. Mimpi besar memang selalu datang bersama tantangan yang tidak kecil. Saat ini, timnas Indonesia menghadapi badai cedera dan situasi yang penuh ketidakpastian, tetapi justru di titik inilah mental juara diuji. Setiap hambatan bisa menjadi batu loncatan untuk menunjukkan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi dari yang dibayangkan. Bagi para pemain, inilah saatnya membuktikan bahwa mengenakan jersey merah putih bukan sekadar soal kebanggaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Untuk publik, dukungan yang tidak pernah padam akan menjadi bahan bakar yang menguatkan mereka di lapangan. Jangan pernah ragukan, sejarah besar selalu ditulis di saat-saat sulit. Jika timnas mampu melewati ujian berat ini, bukan hanya tiket Piala Dunia yang diraih, tetapi juga keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan tim-tim terbaik dunia. Mari tetap percaya, Garuda tak akan berhenti mengepakkan sayapnya. Yes, alhamdulillah, kabar mengejutkan. Emil Audero tetap berangkat bela timnas Indonesia meski baru cedera. Sebelumnya diberitakan, kiper utama timnas Indonesia, Emil Audero, sempat bikin deg-degan pencinta sepak bola tanah air setelah mengalami cedera otot saat pemanasan bersama Cremonese.
Situasi ini makin menegangkan karena berdekatan dengan jadwal krusial putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia bakal menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Namun, kabar terbaru justru memberi kelegaan besar. Berikut 5 faktanya. 1. Cedera Audero ternyata tidak serius. Emil Audero sempat diragukan tampil usai cedera otot ketika Cremonese melawan Como 1907. Publik pun panik, khawatir sang kiper tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia memastikan bahwa kondisi Audero terus membaik setelah mendapat perawatan intensif dari tim medis Cremonese. Cedera itu tidak separah yang ditakutkan, sehingga sang penjaga gawang tetap akan terbang ke Jeddah sesuai jadwal. 2. Siap gabung tim pada 5 Oktober. Ketenangan supporter Garuda semakin terjamin karena Audero dijadwalkan langsung berangkat dari Italia menuju Arab Saudi pada 5 Oktober 2025. Sumarji menegaskan tidak ada perubahan agenda, sehingga Emil tetap bisa bergabung dengan tim di momen penting menjelang laga melawan Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Kepastian ini membuat posisi kiper utama timnas relatif aman. 3. Kabar positif untuk Marten Paes. Bukan hanya Audero, penjaga gawang lain, Marten Paes juga sempat jadi sorotan. Ia mengalami cedera hamstring dan bahkan absen dalam 7 pertandingan terakhir bersama FC Dallas. Namun, ada angin segar. Sejak 28 September, Paes sudah kembali berlatih bersama timnya. Sumarji memastikan kondisinya stabil dan tidak ada masalah berarti. Dengan demikian, 3 kiper timnas, Emil Audero, Marten Paes, dan Hernando Ari dalam kondisi siap tempur. 4. Skuad Indonesia berangkat secara bertahap. Menuju Jeddah, skuad Garuda tidak berangkat dalam satu rombongan. Pemain yang berkarir di Liga Domestik dan Asia berangkat lebih dulu pada 2 Oktober. Sementara itu, para pemain abroad, termasuk Audero dan Paes, menyusul beberapa hari setelahnya. Skema ini diatur agar tim bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. 5. Lawan berat sudah menunggu. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak, dua tim yang memiliki tradisi panjang di sepak bola Asia. Pertandingan perdana melawan Arab Saudi akan berlangsung 9 Oktober dini hari WIB, lalu menghadapi Irak pada 12 Oktober. Duel ini diprediksi jadi ujian terberat Patrick Kluivert sebagai pelatih. Namun, dengan kabar baik soal kiper yang kembali fit, Timnas Indonesia bisa menatap laga penuh percaya diri. 5. Lebih lanjut. Situasi Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sebenarnya penuh drama, tapi juga jadi bukti bahwa mentalitas tim semakin kuat. Cedera Emil Audero sempat membuat publik panik, apalagi posisinya sangat vital sebagai kiper utama. Namun, kabar bahwa cederanya tidak serius dan ia tetap bisa berangkat sesuai jadwal jelas melegakan. Ditambah lagi, kondisi Marten Paes juga membaik setelah lama absen. Artinya, 3 penjaga gawang Garuda bisa dibilang siap tempur, sesuatu yang tidak selalu dimiliki Indonesia di level internasional. Keberangkatan skuad yang terbagi kloter juga menunjukkan manajemen tim bekerja terstruktur. Ada perencanaan agar pemain bisa cepat adaptasi di Jeddah, terutama menghadapi cuaca panas yang sering jadi kendala. Lawan yang menanti memang berat. Arab Saudi dan Irak punya pengalaman segudang, tapi kabar baik dari lini pertahanan setidaknya membuat optimisme kembali menguat. Secara keseluruhan, kondisi ini memperlihatkan bahwa timnas tidak sekedar berharap pada satu pemain, melainkan punya kedalaman skuad yang makin teruji. Dengan dukungan publik yang selalu membara, laga nanti bukan hanya soal hasil, tapi juga pembuktian bahwa Garuda sudah pantas diperhitungkan di kancah Asia. Jangan pernah takut dengan bayangan besar lawan, karena setiap perjuangan Garuda selalu lahir dari semangat yang tak bisa dipadamkan. Cedera yang sempat membuat cemas kini berubah jadi kabar baik. Emil Audero tetap berangkat, Marten Paes kembali pulih, dan Hernando Ari siap jadi tembok terakhir. Itu artinya, Timnas Indonesia datang bukan untuk sekedar hadir, tapi untuk bertarung habis-habisan demi merah putih. Ingat, Arab Saudi dan Irak memang punya nama besar, tapi sejarah selalu mencatat tim yang berani. Supporter Garuda di seluruh dunia hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa kita bisa.
Saat peluit pertama dibunyikan, bukan hanya 11 pemain yang bertarung di lapangan, tapi jutaan hati rakyat Indonesia yang ikut berlari bersama mereka. Mari kita dukung dengan doa, energi, dan semangat tak tergoyahkan. Karena ketika Garuda mengepakkan sayapnya, tak ada yang mustahil, bahkan mimpi Piala Dunia sekalipun. Mengejutkan, Alex Pastor ungkap peluang realistis Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia tengah bersiap menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini akan menjadi ujian paling berat bagi skuad Garuda karena hanya juara grup yang otomatis lolos, sementara runner-up harus melewati play-off antar benua. Di tengah harapan besar publik, asisten pelatih Alex Pastor memilih untuk bersikap realistis terhadap peluang Indonesia. Berikut 5 faktanya. 1. Laga penentu digelar di Arab Saudi. Pertandingan krusial ini akan berlangsung di Arab Saudi, tepatnya pada 9 dan 12 Oktober 2025. Lawan yang harus dihadapi Indonesia bukanlah tim sembarangan. Irak dan Arab Saudi, dua tim dengan tradisi kuat di kancah sepak bola Asia. Bagi Timnas Indonesia, duel ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga momentum pembuktian. Bermain di luar negeri tentu menjadi tantangan tersendiri karena faktor dukungan penonton dan adaptasi dengan kondisi lapangan. Namun, pengalaman bermain tandang juga bisa mengasah mental para pemain Garuda menghadapi tekanan besar. 2. Lawan berat, ranking FIFA lebih tinggi. Arab Saudi saat ini berada di peringkat 59 dunia, sedangkan Irak menempati posisi 58. Bandingkan dengan Indonesia yang masih jauh di posisi 119. Secara hitungan di atas kertas, lawan jelas lebih diunggulkan. Meski begitu, sepak bola tidak pernah bisa ditebak hanya dari peringkat. Timnas Indonesia beberapa kali membuktikan diri bisa membuat kejutan, termasuk saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Pastor menegaskan bahwa peluang selalu ada, asalkan pemain tampil disiplin, solid, dan penuh konsentrasi sepanjang pertandingan. 3. Supporter Indonesia banjiri dukungan. Alex Pastor mengungkapkan bahwa ratusan pesan dukungan sudah membanjiri akun Instagram pribadinya. Para supporter berharap Timnas Indonesia mampu mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Fenomena ini membuktikan bahwa euforia sepak bola di tanah air begitu besar. Dukungan publik bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain meski bermain jauh dari rumah. Namun, ekspektasi yang tinggi juga bisa menjadi tekanan, sehingga penting bagi tim untuk menjaga fokus. 4. Pastor pilih realistis bukan pesimis. Meski peluang lolos cukup sulit, Pastor menegaskan bahwa sikap realistis bukan berarti pesimis. Ia menyadari kualitas Arab Saudi dan Irak yang 2 kali lebih tinggi dibanding Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Timnas Garuda pernah memberi perlawanan ketat, bahkan meraih hasil positif melawan Arab Saudi di fase sebelumnya. Artinya, peluang selalu terbuka. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, kejutan bukan hal yang mustahil. Realisme ini justru menjadi cara Pastor menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. 5. Disiplin dan organisasi jadi kunci. Menurut Pastor, satu-satunya jalan agar Indonesia bisa berbicara banyak adalah dengan bermain sangat terorganisir. Melawan tim dengan kualitas individu dan pengalaman tinggi, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Organisasi permainan yang solid akan menjadi faktor penentu, terutama dalam menjaga pertahanan dan memanfaatkan peluang kecil yang ada. Jika Garuda mampu menampilkan performa disiplin sejak menit pertama, peluang untuk mencuri poin tetap ada. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini memang berada di antara harapan besar publik dan realitas yang cukup berat di lapangan. Dengan lawan sekelas Arab Saudi dan Irak, jelas tantangannya tidak main-main, apalagi jika melihat perbedaan ranking FIFA yang cukup jauh. Namun yang menarik adalah sikap Alex Pastor yang memilih realistis tanpa menghilangkan optimisme. Ia tidak menutup peluang tetapi juga tidak larut dalam mimpi berlebihan. Dukungan supporter yang begitu besar bisa menjadi bahan bakar semangat, tetapi juga harus diimbangi dengan mental baja para pemain agar tidak terbebani ekspektasi. Justru disinilah pentingnya organisasi permainan dan kedisiplinan.
Jika Indonesia mampu tampil terstruktur, meminimalisir kesalahan, serta memanfaatkan peluang kecil, maka kejutan bisa terjadi. Piala Dunia memang terlihat jauh, tapi bukan berarti mustahil. Justru di momen seperti inilah semangat Garuda diuji. Kadang sepak bola bukan hanya soal kualitas teknis, tetapi juga tentang mental, keyakinan, dan keberanian untuk membalik prediksi. Jangan pernah takut dengan label underdog. Justru dari posisi itulah banyak kisah luar biasa dalam sepak bola lahir. Timnas Indonesia kini berada di titik sejarah, di mana perjuangan mereka bisa membuka jalan menuju panggung dunia. Lawan memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Setiap pemain Garuda harus percaya bahwa mereka bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga jutaan rakyat Indonesia yang berdiri di belakang mereka. Ketika rasa lelah mulai datang, ingatlah bahwa ada doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dari supporter di tanah air. Peluang mungkin tipis, tapi sepak bola selalu menyimpan ruang untuk kejutan. Dengan kerja keras, kedisiplinan, dan keberanian, mimpi lolos ke Piala Dunia bisa menjadi nyata. Garuda tidak boleh ragu, karena sekali sayapnya terbentang, ia bisa terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Patrick Kluivert bikin kejutan, sudah tiba di Arab Saudi jelang duel panas Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mencuri start dengan terbang lebih awal ke Arab Saudi. Kehadiran sang pelatih di Jeddah bukan hanya untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga untuk meninjau langsung Stadion Megah yang akan jadi saksi perjuangan Indonesia. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kluivert tiba lebih dulu di Jeddah. Patrick Kluivert sudah menginjakkan kaki di Arab Saudi pada Rabu 1 Oktober 2025 dini hari WIB. Kehadiran ini cukup mengejutkan karena para pemain Timnas Indonesia baru dijadwalkan menyusul beberapa hari kemudian. Kluivert terlihat antusias dengan langkah cepat ini, seolah ingin memastikan semua detail persiapan berjalan maksimal sebelum duel perdana. Menariknya, kedatangan Kluivert bukan sekadar transit. Ia langsung aktif dengan kegiatan penting, salah satunya menonton pertandingan Liga Champions Asia untuk mengamati atmosfer stadion yang akan digunakan. Hal ini memperlihatkan keseriusan sang pelatih dalam mempersiapkan pasukan Garuda menghadapi laga krusial. 2. Stadion Megah jadi sorotan, King Abdullah Sport City. Lewat akun Instagram pribadinya, Kluivert membagikan foto venue pertandingan, Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Stadion berkapasitas lebih dari 60.000 penonton, dikenal sebagai salah satu venue termegah di Timur Tengah dan sering dipakai untuk laga internasional bergengsi. Stadion ini akan menjadi rumah sementara bagi Timnas Indonesia pada fase penting kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Bagi Kluivert, mengenal lebih dekat atmosfer stadion jelas jadi keuntungan, apalagi dengan tekanan besar yang akan datang dari publik tuan rumah. 3. Mengintip atmosfer pertandingan AFC Champions League. Tak hanya melihat stadion kosong, Kluivert juga langsung menyaksikan pertandingan Al-Ittihad kontra Al-Ahli Dubai di ajang AFC Champions League Elite. Dengan cara ini, ia bisa menilai bagaimana kondisi lapangan, suasana supporter, hingga detail teknis yang mungkin mempengaruhi mental para pemain. Keputusan ini menunjukkan kecermatan Kluivert. Ia tak ingin hanya mengandalkan data di atas kertas, tetapi juga pengalaman langsung. Hal ini bisa membantu dirinya menyiapkan strategi menghadapi tekanan besar saat Garuda melawan Arab Saudi di hadapan puluhan ribu pendukung lawan. 4. Pemain timnas menyusul belakangan. Jika Kluivert sudah di Jeddah, para pemain justru baru akan bergabung pada 6 Oktober 2025. Para pemain yang berkarir di Eropa akan langsung terbang setelah menyelesaikan jadwal klub mereka, sementara pemain yang berkompetisi di Indonesia mendapat keuntungan karena jadwal Liga 1 pekan ke-8 ditunda demi mendukung persiapan timnas. Kondisi ini membuat waktu persiapan tim cukup mepet. Dengan hanya beberapa hari latihan penuh di Arab Saudi, tantangan Kluivert semakin berat. Namun, keputusan dirinya datang lebih awal diharapkan bisa mengurangi beban dengan mempersiapkan segala kebutuhan tim sebelum skuad lengkap hadir.
5. Taruhan besar, hanya juara grup yang lolos otomatis. Pertarungan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini benar-benar berat. Timnas Indonesia masuk grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Regulasi menegaskan hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia, sedangkan runner-up harus menjalani babak playoff. Dengan situasi seperti ini, setiap laga adalah final bagi Timnas Indonesia. Melawan Arab Saudi di kandang lawan jelas bukan perkara mudah, begitu pula Irak yang punya pengalaman panjang di pentas Asia. Tapi langkah keras Kluivert menunjukkan bahwa ia siap memimpin Garuda menghadapi tantangan besar ini. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia kali ini bisa dibilang penuh tantangan sekaligus menarik untuk ditunggu. Patrick Kluivert menunjukkan langkah profesional dengan datang lebih awal ke Jeddah, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pelatih asing baru. Hal ini menandakan bahwa ia tidak mau main-main dalam mempersiapkan Garuda menghadapi laga yang bisa jadi penentu sejarah. Namun, di sisi lain, waktu persiapan yang mepet jelas jadi masalah. Para pemain baru berkumpul hanya beberapa hari sebelum laga pertama, sehingga chemistry dan taktik belum tentu terbentuk dengan maksimal. Kluivert harus pintar memanfaatkan momen singkat itu, baik dalam hal latihan fisik maupun penyesuaian strategi melawan tim sebesar Arab Saudi. Dari perspektif mentalitas, kehadiran Kluivert lebih awal bisa memberi efek positif. Ia menunjukkan kepada para pemain bahwa keseriusan dan kesiapan mutlak diperlukan di level internasional. Langkah ini diharapkan bisa menular ke para pemain agar mereka tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga benar-benar siap untuk melawan tekanan besar di Jeddah. Jika melihat kualitas lawan, jelas Arab Saudi dan Irak bukan lawan sembarangan. Tapi dengan semangat juang dan strategi tepat, Timnas Indonesia masih punya peluang memberi kejutan. Inilah momen di mana konsistensi, mental baja, dan kecerdikan pelatih akan sangat diuji. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di panggung besar yang mencari impian jutaan rakyat. Perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan pertaruhan harga diri dan kesempatan untuk menuliskan sejarah baru. Setiap pemain harus ingat, mereka tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan seluruh bangsa. Dukungan dari masyarakat akan selalu mengalir, meski lawan yang dihadapi begitu tangguh. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa Garuda tidak pernah terbang tinggi meski angin berhembus kencang. Patrick Kluivert sudah menunjukkan keseriusannya dengan datang lebih awal. Itu adalah pesan kuat bahwa kemenangan tidak bisa diraih tanpa persiapan maksimal. Kini tinggal para pemain yang harus melanjutkan dengan semangat kerja keras dan keberanian di lapangan. Tidak ada yang mustahil di sepak bola. Dengan disiplin, percaya diri, dan hati yang penuh keberanian, Timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan. Ingat, setiap tetes keringat yang kalian keluarkan akan jadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda di dadamu bukan sekadar lambang, itu adalah janji untuk selalu berjuang sampai peluit akhir berbunyi.